ibu-ibu, bapak-ibu sekalian yang mau tulangnya sehat, jantungnya sehat, ini dimakan tiap hari, seperempat aja. Modal serai, kunyit, kadang-kadang jahe, di mana-mana saya sampaikan itu modal itu doang. Apalagi cuman kalau mungkin ibu-ibu yang tahu bumbu dapur itu, ya sebelum Anda campurin sama daging apa segala macam, geprek-geprekin aja, kasih air panas, minum, jadi itu barang. Bumbu dapur, di sini bumbu dapur apa? Jahe kan, daun salam, kunyit, serai, gitu-gitulah. Ya, cukup itu, gitulah. Jadi kita ini ya, lagi-lagi ya, mungkin pembahasannya itu sedikit mungkin sebelum kita tanya jawab setengah jam, mulailah berpikir ya, ketika kita makan itu tujuannya apa? Tujuan makan saya itu apakah mindful eating, apalagi masuk ke bab tentang iman di situ, ataukah emotional eating? Ya, sebelum emosional itu masuk ke kita makan karena fungsional. Makannya karena memang ya dalam Quran nggak diceritakan kelapa, tapi saya makan kelapa ini ya atau minum air kelapa ini karena memang secara data, secara apa dia memang bagus dan sehat. Bahkan guru saya mengatakan, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian yang mau tulangnya sehat, jantungnya sehat, kelapa ini dimakan tiap hari, seperempat aja. Langsung muncul curiganya kan, nanti cacingan, ya kan? Saya udah tahu. Padahal justru, ya gitulah kita. Kadang-kadang semua ditelan, Perdana Menteri jadi Perdana Menteri yang blow on. Akalnya itu mau dipakai gitu, bahasa kita gitu kan. Apalah yakilun, kata Allah. Dipakai. Mana ada ceritanya minum makan kelapa jadi cacingan? Gitu misalkan. Jadi akalnya itu dipakai ya dalam artian bahwa baca aja datanya. Kelapa itu isinya apa ya? Daging kelapa ya maksudnya ya. Bukan daging kelapa muda itu. Daging kelapa muda itu beda sama ini. Ya. Yang kalau saya bilang ini bukan itu. Itu airnya. Ya. Ini airnya juga bagus nggak? Buka aja datanya. Daripada beli minuman-minuman kemasan, botol segala macam yang ditulis isotonik, ini air isotonik terbaik dari Tuhannya kita. Isotonik. Isotonik itu apa? Sama tonisitasnya dengan tubuh kita. Ini kelapa. Gitu. Cuman tadi ya, manusia itu kita lah ya semua gitu kan. Kalau ibu-ibu beli santan kayak begini, airnya kan dibuang. Padahal air dia ini, oh Masya Allah, mirip-mirip sama kelapa muda. Ya, kadang-kadang akal kita diakalin lagi, pakai kelapa hijau, sama aja. Ya beti-beti lah, kata orang sekarang tuh kan. Jadi kalau sudah masuk ke mindful eating ibu sekalian, maka sebenarnya mindful eating itu akan muncul kalau apa? Kalau kita sudah stabil, ya. Jiwa kita, ya rajanya stabil, Perdana Menteri stabil, ya, tentaranya stabil, gitu. Jadi, dan akhirnya apa? Orang mengenal Anda memang orang yang mindful eating. Saya tanya deh misalkan, nih, kalau Rasulullah ya SAW hidup, nah tidak mungkin hidup zaman sekarang juga, gak cocok buat beliau. Ya, kalaulah hidup kira-kira Nabi kita tuh makan sosis nggak? Enggak. Makan nugget? Enggak. Kalau Nabi disuguhkan daging kambing, Nabi makan nggak? Makan. Udah paham kan kira-kira kan? Sehingga mindful, makanya bicara kambing saja, Anda buka datanya kambing. Itu kambing hewan yang subhanallah fitnahnya luar biasa. Iya kan? Iya betul kan? Kolesterol lah segala macam, la haula wala quwata illa billah. Ya. Sampai saya harus agak berdiri ngomongnya. Melihara kambing itu barokah. Yang meliharanya akan lembut hatinya. Coba gimana coba ceritanya? Wallah, coba lihat hadisnya. Ada hadisnya.
Kuda, sama juga kuda. Ya, yang orang melihara kuda di jalan Allah fisabilillah, maka semua pengeluaran dia buat kuda dihitung sedekah. Coba. Jadi kalau Anda bisa beli mobil 501 M, coba pikirin beli kuda juga. Niatnya buat fisabilillah. Kapan dia bisa bilang nggak tahu kapan. Maka semua pengeluaran Anda untuk kuda itu dihitung sedekah. Yang meliharanya barokah, yang punyanya barokah, yang pakai pun barokah. Itulah kuda. Yang ringkikannya dia ditakuti oleh setan. Nggak tahu kan? Kita naik kuda naik aja. Pergi ke ITB gitu tangtung gitu kan. Panah juga sama. Panah itu ada kitabnya. Ya. Kenapa panah dalam Islam itu dia makainya begini? Ya. Ini nanti lambangnya ke tauhid perginya. Maka yang panah-panah horsebow itu nariknya kan begini. Bukan pakai 3 jari seperti panah biasa. Itu ada ceritanya. Jadi mulai meaningful gitu loh hidup kita itu. Jadi kenapa Anda sekarang diberikan istri kayak begini, diberikan suami kayak begini, diberikan pasangan kayak begini, diberikan anak kayak begini segala macam, itu semua kalau dimaknai, Masya Allah. Dan itu masuk semua bab-bab ini nanti. Ya. Makanya kan ada satu kajian saya itu sebenarnya ya Masya Allah ya, kalau kita benar-benar mentadaburi apa yang Allah ciptakan, Bapak sekalian, coba deh nanti kapan-kapan sekali-sekali lihat pohon gitu ya, pohon yang gede gitu kan. Tapi ini ada gila-gila sedikit lah, gak apa-apa lah ya. Anda pandangi pohon itu sampai Anda meneteskan air mata. Susah loh. Susah, beneran susah. Kenapa netesin air mata? Dipukul enggak, dicubit enggak. Tapi Anda memandang dia itu dengan pandangan, kalau bahasa itu pandangan langitan. Loh kok bisa? Bisa. Sambil nanti Anda sudah saking terharunya Anda peluk dia. Pohon tadi. Makasih ya On. Makasih ya On, gitu kan panggilan pohon. On kan bilang. Makasih ya On. Sudah kasih oksigen hari ini buatku. Coba. Makasih ya pohon. Sudah ngasih buah buat kami semua. Makasih. Coba lihat hadis tentang pohon. Coba. Pohon yang ditanam itu oleh seseorang itu. Ya, sekarang kan gerakan penanam pohon itu dalam Islam ada ceritanya. Orang yang menanam pohon, ya, kalau pohon itu tumbuh berkembang segala macam, maka hewan yang tumbuh di situ atau mungkin hinggap di situ dan dapat manfaatnya, itu sedekah dia buat burung itu, misalkan burung yang hinggap. Pohon itu ditumbuhkan di situ dan tumbuh dia oksigennya itu sedekahnya di semuanya, Masya Allah gitu. Itu meaningful. Bukan sekedar acara seremonial doang. Misalkan gitu kan. Nikahan nih, saya tanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke nikahan. Bukan anak sendiri ya, bukan. Anaknya orang. Pernah nangis gak? Yang biasa nangis ke orang tua karena dipisah. Maksudnya gara-gara pernikahan itu, bukan gara-gara asbab pernikahannya anaknya diambil orang kan gitu. Apalagi anak perempuan gitu kan, tiba-tiba udah dirawat, didik segala macam gitu kan, diambil laki-laki. Dalam bahasa pernikahannya gitu kan. Tapi ini bukan siapa-siapa. Ya, Anda datang situ lalu Anda meneteskan air mata, kira-kira sebab netesnya apa? Kalau Anda tanya sama saya kasih tahu. Sebab netesnya apa? Saya wolok gara-gara mentadaburi ayat itu yang kita sering dapat di undangan-undangan yang sekarang jadi banyak cara untuk menghack handphone kita APK. .apk itu kan kalau undangan digital itu kan hati-hati kan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kalimat depannya Allah apa coba? Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran kami, di antara tanda-tanda ayat kami ciptakan pasangan untukmu. An khalaqalakum min anfusikum, dari golonganmu sendiri. Azwaja litaskunu ilaiha, untuk memberikan ketenangan. Cobalah pandangin orang yang lagi mau menikah itu. Mereka dulunya nggak kenal loh. Nggak tahu satu dengan, tiba-tiba ada rasa yang Allah masukkan dalam hati wanitanya dan perempuannya atau laki-lakinya. Kemudian tiba-tiba mereka, bukan tiba-tiba, bahasanya tiba-tiba tuh hiperbolik kan gitu lah. Tiba-tiba akad nikah nih ceritanya bagaimana nih orang nih.
kenal enggak, apa-apa enggak, tiba-tiba akad nikah. Maksudnya apa? Itu kan ayat. Ayat itu kira-kira sesuatu yang kecil atau besar? Pasti besar. Kalau Allah sudah mau min ayati, dan di antara tanda-tanda kebesaran kami, kekuasaan kami, kata Allah, kami ciptakan ya pasangan dari jenismu sendiri, kata Allah. Maka pernikahan itu ayat. Maka gara-gara mentadaburi ayat ini, suatu hari saya melihat pernikahan, saya nangis loh, Allahu Akbar. Saya bilang, ini laki-laki dari mana, perempuan dari mana, tiba-tiba ketemu di kampung pula, masih banyak rumput-rumput di situ, masih banyak pohon-pohon di situ. Nggak kenal segala, kita juga saya tahu tuh nggak kenal juga, tiba-tiba nikah. Ayat. Berarti ini ayat nggak? Ayat loh. Ayat, kelapa itu ayat. Ayat semua. Ya. Kok bisa saya mengatakan itu ayat? Coba di logikanya. Apa tujuan Allah di kelapa muda itu? Melindungi air kelapa muda itu luar biasa. Yang dulunya kan kelapa itu kan kecil kayak begini, nggak ada airnya. Tiba-tiba besar, kapan masuk airnya? Itu maksudnya. Kapan air kelapa itu masuk? Kapan dia tiba-tiba ada dagingnya yang lembut, terus kapan waktunya tiba-tiba perintah Robnya jadi keras kayak begini? Terus sama manusia nggak diminum, masih dalam kelapanya. Dibuat Allah masih bermanfaat. Dalam bahasa Jawa namanya kentos. Air kelapa yang udah keras itu kan kentos namanya. Coba, ayat nggak itu? Ayat. Jadi ketika ada orang, mohon maaf gitu kan, makan bakso, tiba-tiba dia meneteskan air mata gitu kan, ya agak jauh pembahasannya di sini. Makanya real food kayak begini nih sebenarnya aslinya ayat-ayatnya Allah. Yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Ya, untuk apa? Untuk kebahagiaan kalian, kata Allah. Untuk kesenangan kalian, untuk manfaatnya kalian. Karena dunia ini Allah ciptakan untuk kita. Dan Allah menciptakan kita untuk Allah. Tujuan kita diciptakan untuk Allah. Jadi tujuan hidup kita di dunia apa? Allah, titik. Nah, maka agak aneh kalau ada orang hidupnya gelisah. Lah tujuan hidupnya sudah ada, yaitu Tuhannya dia, yaitu Allah. Kenapa gelisah? Apa yang ditakutin? Rezeki, maut, jodoh, semua sudah diatur kok. Gitu loh. Terus kenapa lagi gelisah? Nah, itu bab yang lain lagi. Mungkin sinyal dia sama Tuhannya masalah. Channel dia sama Tuhannya perlu diperbaiki. Gitu.